Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman di mana pun berada. Jumpa lagi di vlog Andi Hendrayana. Sudah sekian lama gak bikin konten karena ya satu dan lain hal, karena kurang mood juga sih. Teman-teman, maafkan suara yang ada di belakang, background yang begitu keras teman-teman. Mohon dimaklumi karena sekarang cuaca sedang panas-panasnya nih teman-teman. Teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga rezekinya lancar-lancar saja, dan tak lupa yang sedang berikhtiar untuk mencari pasangan tetap semangat ya. Walaupun memang tak mudah nih teman-teman, walaupun demikian tetap kita harus semangat untuk menggapai apa yang teman-teman tuju, apa yang sedang teman-teman cita-citakan saat ini. Semoga bisa tercapai dengan hasil yang memuaskan. Gitu teman-teman semua. Aduh, sekian lama, kurang lebih 2 mingguan gak upload video, kurang lebih 2 mingguan gak bikin konten. Karena sekali lagi, kalau bikin konten itu tergantung mood juga. Kalau saya upload video yang nonton banyak ya mungkin bisa termotivasi ya. Tapi kalau yang nonton cuma dikit doang, rasanya bikin konten itu terasa gimana ya, jadi kurang semangat gitu teman-teman. Jadi harap maklum. Dan yang selalu setia, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu setia di kontennya Andi Hendrayana. Walaupun saya sadari kontennya kurang begitu menarik ya, saya mohon maklumi aja ya teman-teman. Teman-teman, begitu banyak sekali kasus yang sedang ramai saat ini, baik itu masalah duit, baik itu masalah narkoba, masalah pencucian uang, dan lain sebagainya. Itulah dunia teman-teman. Kalau tidak ada hal yang seperti itu, mungkin dunia ini tidak bakalan ramai ya teman-teman. Kalau lurus-lurus saja, saya rasa hidup ini terasa hambar teman-teman. Jadi harus ada hal yang menarik juga di kehidupan ini. Asalkan kita nih sebagai pribadi manusia harus bisa memilah dan memilih mana hal yang positif ataupun hal yang negatif, mana hal yang bisa merugikan orang lain dan mana hal yang tidak merugikan diri kita dan juga orang lain. Teman-teman, saya tak habis pikir ya ketika seseorang itu sudah hidup bergelimangan harta, hidup enak, tapi kalau nyari duitnya dengan cara yang tidak wajar, itu sih wajar-wajar saja kalau ada orang yang curiga, bahkan menjadi sebuah menjadi sebuah kecurigaan tersendiri ketika seseorang kaya dengan cara yang tidak wajar teman-teman. Tentu itu akan menjadi sebuah perhatian dari khalayak umum ya, apalagi kalau sudah diposting di media sosial dari salah satu keluarga tersebut. Ya, wajar saja kalau hanya pegawai pajak eselon 3 punya harta yang begitu banyak, itu menjadi sebuah kecurigaan yang sangat besar teman-teman untuk atasannya ataupun untuk lingkungan di sekitar orang tersebut bekerja ya. Jadi sekarang sedang diusut oleh pihak-pihak terkait tentang masalah itu. Apalagi ini anaknya menjadi seorang yang kriminal ya, gebukin anak orang lain. Saya gak tahu masalahnya kenapa, tapi kalau menurut saya pribadi kok sepolos itu ya menghakimi anak orang lain sehingga babak belur, lantas koma juga, dan sekarang masih dalam proses penyembuhan. Yang saya pertanyakan itu gimana sih didikan orang tuanya, walaupun setidaknya gitu orang tua itu harus bisa bimbing anaknya ke arah yang lebih baik, bukan anak ini malah menjerumuskan bapaknya sendiri ke hal yang bersangkutan dengan masalah hukum teman-teman. Mungkin kalau anaknya ini tidak bikin masalah ya, mungkin si bapaknya ini juga enjoy aja dengan perihal kasus pencucian uangnya itu tersebut. Tapi karena anaknya ini dari anaknya ini adalah anaknya, ngomongnya gimana ya. Jadi si anak tersangka ini adalah bapaknya salah satu pekerja di
departemen keuangan, namun dengan harta yang kurang begitu wajar teman-teman, sehingga menjadi sebuah namanya itulah sebuah hal yang sangat menarik untuk diselidiki gitu, sehingga terciduk sama KPK, sehingga dipanggil juga sama pihak yang berwajib untuk memeriksa beliau sebagai bapaknya dari anak tersangka tersebut yang menganiaya korban tersebut. Mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu dengan masalah yang seperti ini, banyak sekali berkeliaran di jagat televisi dan online juga. Ya, itulah manusia. Mungkin orang ini nggak lihat situasi yang di bawahnya ya gitu. Jadi ya berperilakunya tidak wajar gitu, seenaknya aja. Itulah manusia teman-teman. Sekali lagi, hidup sudah kurang enak apa gitu ya, bikin masalah yang lain. Terus kasus selebritis, ada yang kesangkut lagi narkoba. Mungkin hidupnya itu saya gak mengerti teman-teman, kenapa hidup mereka itu seperti itu ya. Duit gak kurang, istri cantik, apalagi rumah udah ada gitu, apalagi yang kurang, masih aja cari yang lain gitu, hal yang negatif pula itu. Saya suka gak mengerti teman-teman, pola pikir manusia itu memang sih berbeda-beda gitu ya, kadang baik, kadang bisa jahat juga, tergantung pola pikir manusia itu sendiri masing-masing. Polos ya polos, tapi kalau udah punya duit tapi kelakuannya yang melanggar hukum ya, saya rasa itu sangat hal yang wajar sih kalau diciduk lagi sama polisi karena kasus narkoba ya. Saya nggak bahas apa sih ini konten. yang jelas teman-teman, hanya sebatas konten biasa saja, hanya mengisi kekosongan yang ada di beranda YouTube saya. Mungkin saya juga ini nge-vlog kurang nyaman karena suara tongeretnya begitu besar teman-teman, berisik sekali di telinga dan pengang gitu ya. Oke teman-teman, mungkin vlognya sampai di sini nih. Mungkin vlognya sampai di sini dulu. Jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan kita bikin konten yang lainnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan video yang acak-acakan, pembicaraan yang acak-acakan ini. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Anip pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang berisik nih suara tongeret teman-teman. Bye bye. Sampai jumpa lagi.